Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang, Mbak. Baik, ya Pak Fikar, apakah Anda melihat keterangan saksi-saksi dan nantinya vonis di kasus obstruction of justice ini bisa mempengaruhi persidangan di kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, saya kira obstruction of justice yang dituduhkan pada beberapa terdakwa ini justru akan memperkuat bahwa pembunuhan itu memang ada, pembunuhan itu memang dilakukan gitu. Karena itu ada upaya-upaya untuk mengaburkan gitu, seolah-olah itu bukan pembunuhan, seolah-olah itu tembak-menembak dan seterusnya gitu. Nah, karena itu kemudian beberapa orang yang sengaja mengaburkan ini ditempatkan sebagai terdakwa yang sengaja untuk mengaburkan persoalan sehingga persoalan pokoknya dihalang-halangi untuk diajukan melalui proses penegakan hukum atau obstruction of justice gitu. Nah, itu yang akan berpengaruh besar ya terhadap nanti penuntutan perkara pokoknya, yaitu penembakannya atau pembunuhannya 340-nya gitu ya, pembunuhan berencananya gitu. Karena itu tadi obstruction of justice ini menggambarkan ya rencana penutupan kasusnya gitu, rencana sengaja ya melakukan tindakan-tindakan yang untuk menutupi kasus itu gitu. Nah, karena itu kemudian ya ini mereka yang sekalipun secara profesional bekerja, tapi mereka seharusnya tahu gitu bahwa itu tindakan-tindakan itu adalah tindakan menutupi. Nah, karena itu umpamanya jawaban-jawaban seperti saya cuma disuruh oleh Pak MS gitu. Nah, itu menurut saya jawaban yang yang tidak pantas gitu dikemukakan oleh seseorang yang umpamanya sudah menduduki jabatan tertentu di kepolisian gitu, ya kan? Karena apa? Karena kepolisian itu kan bukan tentara yang perintah itu perintah mati gitu, ya kan? Kepolisian itu adalah juga institusi sipil gitu, yang ketika seseorang menerima perintah jabatan itu ya harus dikoreksi juga, harus dikritisi juga. Ini sesuai nggak dengan pekerjaan gitu, dengan jabatannya, dengan perintah di dalam satu tugas gitu, tugas pekerjaan gitu. Nah, kalau tidak sesuai sebenarnya mereka juga punya hak untuk membantah gitu, punya punya kesempatan untuk membantah. Nah, akibatnya ini ya kalau tidak membantah ya mereka menjalankan saja ya kenalah semuanya gitu. Karena seharusnya mereka juga ikut membantah gitu. Saja ini tidak sepantasnya ini untuk dilakukan umpamanya. Harusnya ada keberatan-keberatan seperti itu. Nah, karena tidak diajukan keberatan dengan posisi mereka ya sebagai polisi yang memang strategis gitu, ya akhirnya ya mereka kan meskipun secara profesional mungkin mereka bekerja dengan benar gitu ya, tapi ya mereka seharusnya tahu itu salah gitu ya. Itu sebuah upaya untuk menghindari terjadinya penuntutan terhadap orang-orang tertentu. Nah, karena itu ini disebut dengan obstruction of justice gitu. Menurut Anda, para terdakwa obstruction of justice ini sebenarnya juga mengetahui adanya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua? Nah, dari rangkaian sidang kemarin kan sebenarnya ada saksi yang melihat isi CCTV itu ya, ternyata kan Joshua itu masih hidup katanya ya, Joshua masih hidup, tapi kemudian mereka dihalau gitu agar tidak memperhatikan itu dan melakukan aja tugasnya, diganti CCTV-nya dan seterusnya. Artinya apa? Artinya seharusnya mereka tahu gitu, bisa menghindar mereka dari tuntutan ini gitu. Mereka bisa mengkritisi perintah-perintah yang disampaikan oleh Pak MS itu gitu, dan bisa Nah, tapi sepertinya kan taat mati gitu, artinya begitu diperintah dia dikerjakan gitu, padahal yang diperintahnya tidak benar gitu. Nah, ya karena itu ini tadi akhirnya
perbuatan ini dikonstruksi oleh undang-undang sebagai perbuatan yang obstruction of justice, ya, sengaja menghancurkan, sengaja menghilangkan barang bukti agar perkara pokoknya tidak bisa diproses secara hukum. Saya kira begitu, Mbak. Bahwa kemudian ada relasi atasan dan bawahan, menurut Anda bagaimana seharusnya kemudian mereka bisa membantah perintah Verdi Sambo? Nah, betul, ya, ada relasi atasan bawahan. Terminologi ini dalam KUHP disebut perintah jabatan, ya, perintah jabatan. Nah, tapi di dalam KUHP juga dibatasi sebenarnya. Yang disebut dengan perintah jabatan itu sebenarnya sepanjang perintah itu berkaitan dengan tugasnya, gitu. Meskipun pada realitasnya, pada kenyataannya sulit memang bagi bawahan membedakan mana perintah atasan yang memang merupakan kepentingan umum, tugas negara, dengan perintah atasan yang punya dimensi kepentingan pribadi pejabatnya. Memang agak sulit itu, ya. Pada beberapa anak buah itu agak sulit. Tetapi sebenarnya undang-undang itu sudah menggariskan seperti itu, ya. Artinya tidak semua perintah jabatan harus ditaati, juga bisa dikritisi, gitu. Karena ini ada di wilayah sipil, ya, ada di wilayah yang bukan militer. Nah, kalau militer ya pasti itu perintah jabatan, itu perintah mati, ya, karena arena mereka kan arena perang, itu arena mempertahankan negara, kan begitu, ya. Jadi perintah itu menjadi perintah yang harus dilaksanakan. Tetapi di ranah sipil, ya, saya kira perintah jabatan itu ya harus diterjemahkan koridornya adalah sesuai nggak dengan pekerjaannya, gitu, sesuai juga dengan job deskripsi, gitu. Bahwa ada relasi antara atasan bawahan, ya, di semua birokrasi atau di semua organisasi itu pasti ada, gitu, ya. Tapi itu tadi, ya, saya bilang kalau ini mau diterjemahkan sebagai perintah jabatan yang murni, maka seharusnya memang ada kaitannya, gitu, sangat berkaitan dengan tugas. Umpamanya perintah tembak, menembak hanya ada, kalau saya di dalam kepolisian itu hanya ada dua. Satu, nembak pelaksanaan eksekusi hukuman mati, eksekusi berdasarkan putusan pengadilan, suruh menembak hukuman mati, gitu, ya. Atau menembak dalam keadaan terpaksa, diserang dalam rangka mempertahankan diri. Nah, saya kira itu perbuatan yang legal, menembak di kepolisian itu cuma dua itu. Selebihnya, ya, kalau tidak ada alasannya menembak itu, saya kira itu sesuatu yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Baik, kalau kita melihat sidang hari ini, obstruction of justice, apakah keterangan saksi yang diberikan hari ini juga bisa ikut memberatkan terdakwa Verdi Sambo, Pak Fikar? Iya, karena obstruction of justice itu kan sebenarnya untuk mengelabui kejadian yang sesungguhnya, gitu, ya. Bahwa seolah-olah ada, kan digambarkan seolah-olah ada tembak menembak antara Joshua, antara korban dengan Richard Eliezer dan lain-lain tuh, dan terdakwa lainnya, seolah-olah kan begitu, ya kan. Tapi sesungguhnya yang kejadian itu kan bukan seperti itu. Nah, karena itu keterangan saksi hari ini itu menggambarkan sebenarnya upaya dari FS untuk menutupi perbuatannya. Itu yang akan dibuktikan itu sebenarnya itu. Nah, karena memang ada terhadap FS sendiri kan sudah jelas tuh dakwaannya, ya, bahwa dia memang melakukan pembunuhan berencana bahkan, ya, karena mereka begitu dapat laporan dia menyuruh satu ajudan nggak mau, kemudian ajudan yang kedua menyuruh walaupun ada nuansa dipaksa, gitu, ya, dan mau, gitu. Nah, artinya memang ada proses waktu untuk berpikir bagi Sambo, ya, bagi FS ini untuk jadi atau tidak menembak, gitu. Ada proses itu. Nah, karena kemudian jadi, nah maka ya itu tadi dakwaan jaksa 340 itu kalau menurut saya ada alasannya, gitu, ya. Cukup beralasan untuk didakwa dengan pasal 340. Jadi rangkaian perbuatan yang diterangkan oleh saksi hari ini, ya, itu bagian dari rencana untuk mengelabui atau rencana untuk menutupi perbuatan yang sebenarnya. Nah, karena itu ini disebut sebagai obstruction of justice. Begitu, Mbak.
Iya, Pak Fikar, apakah karena kita tahu bahwa dakwaan Verdi Sambo ini kan digabungkan, apakah nantinya dakwaan perintangan penyidikan ini juga bisa terbukti menurut Anda melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang untuk terdakwa lainnya? Ya, mengalihkan persoalan pokok dari persoalan lain dari persoalan pokok itu kan obstruction of justice itu gitu, supaya persoalan pokoknya tidak diproses gitu ya. Nah karena itu menurut saya ya apa yang terjadi dalam obstruction of justice ini juga bagian dari upaya FS ini menutupi perbuatannya gitu. Nah karena itu kalau menurut saya sudah jelas ya, dari rangkaian pemeriksaan saksi ya, meskipun umpamanya mereka bekerja dengan profesional tapi mereka tahu sebenarnya gitu ya, kejadian yang sebenarnya mereka tahu, bahkan pada jabatan tertentu wajib tahu sebenarnya ya. Karena itu jawaban-jawaban saya hanya diperintah FS, saya hanya diperintah, itu jawaban yang menurut saya bukan jawaban seorang yang punya pangkat begitu tinggi gitu ya, dengan jawaban seperti itu. Masa diperintah seperti memerintah anak atau apa yang tidak bisa dikritisi. Nah semua perintah mestinya ya dikritisi, benar nggak nih, sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan. Nah mestinya seperti itu. Nah karena itu tadi saya agak senyum-senyum juga gitu ketika mendengar ada beberapa bahkan mereka sudah berpangkat brigjen menjawabnya seperti itu. Jadi menurut saya ya jawaban yang tidak masuk akal lah kalau menurut saya. Begitu, Mbak. Mengetahui kejadian yang sebenarnya tapi kemudian tidak melaporkan, bahkan hanya menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Ini bisa masuk unsur pidana lain tidak, Pak Fikar? Ya ini tadi obstruction of justice gitu ya, artinya karena tindak pidana yang ditutupi atau kejadian yang ditutupi itu adalah tindak pidana gitu ya, sehingga ketika dia mengetahui itu tindak pidana tapi memproses yang lain gitu ya, tindak pidana juga gitu, tetapi kejadiannya lain gitu ya. Nah itulah yang kemudian dikualifikasi sebagai tindakan untuk menghilang kalau di pasal 221 itu merusak dan menghilangkan barang bukti gitu, sehingga perkara pokoknya tidak bisa diadili. Nah itu yang dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Kalau begitu, kemudian Mbak, mengetahui terjadinya pembunuhan namun tidak melaporkannya, ini seperti apa pidananya, Pak Fikar? Ya, kalau dia mengetahui bahkan ada di tempat terjadinya pembunuhan, dia tidak melaporkan, maka hukum pidana Indonesia mengkualifikasi dia juga sebagai pelaku. Karena dia membiarkan, artinya dia menyetujui terjadinya pembunuhan di depan matanya, gitu, ya kan? Nah itu yang terjadi pada orang-orang ini sekarang ini, ya ada beberapa 5 terdakwa itu, ya. Satu pun tidak ada yang mencoba umpamanya membuka kasus yang sebenarnya. Nah, sehingga mereka ditetapkan sebagai pelaku semua. Selain FS kan ada istrinya, ada Kuat, ada siapa lagi itu? Ada kalau memang pelaku ya, ada satu lagi ada Ricky Rizal. Rizal itu. Nah, mereka mengetahui, tapi dari mereka itu tidak ada yang melaporkan yang sebenarnya gitu. Ya, nah itu yang kemudian mereka dikualifikasi juga sebagai pelaku pembunuhan gitu. Baik, Pak Fikar, kembali ke obstruction of justice-nya. Saat ini sudah masuk di persidangan pemeriksaan saksi, adakah kemungkinan masih ada pihak lain yang terlibat di luar yang saat ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa? Ya, saya kira kemungkinannya ada ya, kalau ada nama lain gitu ya yang berperan ya dalam menghalang-halangi peristiwa ini untuk diadili sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kalau ada umpamanya muncul nama lain dan berperan ya dalam, kalau lihat dakwaannya itu pasal 221 ya, menghilangkan atau merusak barang bukti gitu ya, sehingga tidak bisa diadili sebagaimana mestinya. Nah, kalau ada nama lain yang disebut, ya saya kira dan dia punya peran dalam tindakan itu, ya saya kira masih bisa kemungkinannya akan juga ditetapkan sebagai terdakwa, karena dia punya bagian atau punya
andil dalam terjadinya tindak pidana penghalang-halangan atau pengalihan perbuatan menjadi perbuatan lain yang seolah-olah yang terjadi. Seperti itu, Mbak. Pak Fikar, ada 9 saksi yang diperiksa hari ini. Apa kemudian dampak jika saksi diperiksa bersamaan dan secara terpisah? Ini pertimbangannya akan seperti apa dari majelis hakim? Iya, saya kira karena kejadiannya satu, ya, daripada memeriksa dan mengulang-ulang hal yang sama sampai 9 kali gitu ya, atau sampai 2 kali atau sampai ini yang digabung antara FS dengan terdakwa apa ini, ada beberapa yang digabung ini kan, yang Hendra saksinya Kurniawan sama. Digabung dengan Agus Nurpatria, Pak Fikar. Nah, ada 2 berarti ya. Nah, karena itu menurut saya harus kita hargai ini tindakan hakim seperti ini. Ya, meskipun menurut hukum acara kan harusnya diperiksa satu-satu pada kasusnya gitu ya. Tetapi untuk efektivitas dan efisiensi saya kira ada baiknya ya perkara yang sama karena peristiwanya juga sama ya. Sidangnya mungkin dibuka 2 kali. Sidang untuk untuk Hendra dan Agus ya dibuka 2 kali, tapi pemeriksaan saksinya tetap 1 kali ya, artinya saksi-saksi yang itu diperiksa tetapi untuk dua perkara ini. Dan saya kira itu tidak ada masalah ya, karena memang peristiwanya satu. Nah, kecuali peristiwanya lebih dari 1 dan ada dakwaan yang lain, nah itu agak sulit kalau itu disatukan. Tetapi karena ini peristiwanya hanya 1 ya, dan dakwaannya juga semua itu 340 ya, 340 338 ya, maka menurut kalau yang ini perintangan ya 221 kalau nggak salah, 221 atau 222 KUHP ya. Nah, pemeriksaan beberapa orang saksi pada kasus yang berbeda tetapi dicatukan, saya kira ini tidak ada masalah gitu ya, karena itu tadi karena samanya peristiwanya itu. Tapi kalau ada yang lain, saya bilang tadi ya, itu harus dipisahkan gitu. Karena nanti akan akan rancu gitu, akan pabaliut gitu, akan rancu gitu ya. Nah, tapi kalau ini karena sama, maka menyatukan seperti ini sesuatu yang bersifat efisien, ekonomis dan efisien gitu. Karena memang kan prinsip peradilan kan itu ya, sederhana, murah dan cepat gitu. Cepat, sederhana dan murah gitu. Itu kan prinsip peradilan. Baik, kita tahan dulu sebentar diskusinya Pak Fikar. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.